Selamat pagi, yuk semangat yuk. Udah mandi? Udah sarapan? Kalau belum, yuk kita sarapan informasi dulu di Narasi Pagi bersama aku, Anisha Azmi. Hari ini ada kabar lanjutan soal prank sumbangan 2 triliun, aduan warga ke KPI soal voli pantai, dan juga Selena Gomez yang gak suka kalau masalah kesehatannya dibikin lelucon. Oh iya, antusiasme warga soal vaksin juga lagi tinggi-tingginya nih. Dan ada kabar terbaru dari aplikasi Twitter. Just langsung aja kita cek satu persatu. Geger prank nasional karena dugaan sumbangan fiktif keluarga Aki Ditio memasuki babak baru. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK bisa memastikan kalau jumlah sumbangan tersebut nggak sampai 2T. Ini disampaikan Ketua PPATK Dian Ediana Rai. Dari data dan hasil analisis keuangan, PPATK nggak menemukan dana sebesar itu di lingkaran keluarga Aki Ditio. Nah, ketika kita selesai melakukan analisis terhadap seluruh rekening terkait itu kalau dijumlahkan total pun itu masih terlalu jauh ya Pak untuk mendekati angka 2 triliun gitu. Ini tentu kita belum menyimpulkan 100% bahwa ini adalah bodong ya, karena kita masih menunggu beberapa hal ya. Misalnya ada statement yang mengatakan bahwa yang bersangkutan memiliki rekening, memiliki uang di Singapura dan akan ditransfer ke Indonesia. Selanjutnya, PPATK bakal menyampaikan laporan ke pimpinan Polri dan Polda Sumatera Selatan. Buat kamu yang ketinggalan berita ini, kami ringkasin nih asal mula geger prank nasional. Juli 2021 lalu, keluarga Aki Ditio ingin menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Sumbangan bahkan sudah diserahkan secara seremonial ke Polda Sumsel. Keanehan tercium setelah sumbangan yang dijanjikan gak kunjung cair. Kepolisian sampai memeriksa anak Aki Ditio, Herianti. Aduh, kamu yang pada mau nyumbang, jangan sampai malah ngerepotin gini ya. Buat kalian yang ngikutin Olimpiade, pada ngikutin cabar voli pantai nggak nih? Netizen lagi ramai nih ngomongin seorang warga yang ngelapor ke Komisi Penyiaran Indonesia alias KPI. Seseorang berinisial SM mengadu lewat pojok aduan di laman KPI. SM keberatan dengan pakaian atlet voli pantai putri yang berbikini. Ia juga meminta tubuh atlet voli pantai untuk disensor. Tak hanya itu, ia juga curhat kalau siaran voli pantai mengganggu pengajian Mama Dedeh favoritnya. Respons netizen ke aduan itu macam-macam nih. Ada yang bilang, aduan tersebut nggak penting dan lebay. Netizen juga nyentil dengan bilang, lain kali kalau main voli pantai, pakai daster aja. Sedangkan anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi P3, Syaifullah Tamliha bilang kalau nggak berkenan nonton, ya matikan aja TV-nya. Gimana dengan KPI sendiri? Mereka menilai aduan ini aneh. Untuk Olimpiade, siaran pertandingan diperbolehkan sesuai dengan aturan pakaian masing-masing cabang olahraga. Ada-ada aja ya kalau kesah penonton Indonesia. Seragam resmi voli pantai putri kan memang bikini. Kalau atlet berkuda yang pakai bikini, itu baru aneh. Warga makin antusias buat ikuti vaksinasi COVID-19. Tapi sayangnya, di sejumlah daerah, antusiasme ini tak diantisipasi baik oleh para panitia. Di Medan, ratusan warga antri vaksinasi tanpa jaga jarak di Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Utara, Selasa 3 Agustus 2021. Warga harus mengantri berjam-jam untuk dapat vaksin. Ada yang datang sejak pukul 6:30 pagi, tapi hingga pukul 2 siang tak kunjung divaksin. Anak-anak usia 12 hingga 17 tahun berdesakan menunggu giliran vaksin di Graha Plaza Asia, Selasa 27 Juli 2021. Mereka juga harus antri berjam-jam. Jumlah petugas yang minim membuat antrian dan kerumunan terjadi. Minat warga untuk vaksinasi COVID-19 sepertinya semakin tinggi. Apalagi di daerah seperti DKI Jakarta, syarat vaksinasi untuk beraktivitas mulai dijalankan. 6 mal di Jakarta mulai terapkan syarat vaksinasi bagi pengunjung meski belum ada peraturan resmi dari Pemprov DKI. Keenam mal itu adalah ITC Roximas Jakarta Pusat, Basura City Jakarta Timur, Pondok Indah Mall Jakarta Selatan, Senayan Park Jakarta Selatan, Lipo Mall Puri Jakarta Barat, dan Cibubur Junction Jakarta Timur.
Tuh, anak gaul Jakarta, kalau mau nge-mall, pastiin udah vaksin ya. Buat yang udah update aplikasi Twitter, pasti tahu kan kalau fitur Fleets udah nggak ada lagi. Iya, fitur yang kayak Instagram Stories itu per 3 Agustus 2021 resmi dihapus. Rencana penghapusan Fleets sebenarnya disampaikan sejak 15 Juli 2021 lalu. Waktu itu, Twitter bilang kalau fitur Fleets cuma dipakai sama pengguna yang paling banyak nge-tweet aja. Wakil Presiden Bidang Produk di Twitter, Ilya Brown, juga menyampaikan kalau perusahaannya akan terus bereksperimen supaya percakapan para netizen makin nyaman. Twitter pertama kali memperkenalkan fitur Fleets pada November 2020. Para pengguna sih nggak kagok dengan fitur ini, soalnya mirip banget sama fitur story di Instagram. Fitur story di Instagram sendiri diadaptasi dari fitur utama aplikasi Snapchat. Gimana nih, kamu merasa kehilangan nggak? Musisi asal Amerika Serikat, Selena Gomez, lagi uring-uringan. Ia tersinggung karena salah satu serial televisi bikin bercandaan soal transplantasi ginjal yang pernah ia jalani. Lewat unggahan Instagram story-nya, penyanyi 29 tahun itu heran, kok bisa sih bercandaan kayak gitu disiarin? Adegan yang diprotes Selena ada di episode 4, musim kelima sitcom The Good Fight. Di situ, para tokohnya sedang ngobrol, apa ya bahan lelucon yang enggak bisa ditertawakan orang-orang. Terus, nyeletuklah transplantasi ginjal Selena Gomez. Is there anything we can't do? Necrophilia, No, that could be funny. Autism. Selena Gomez's kidney transplant. Hey, Selena Gomez menjalani operasi transplantasi ginjal pada September 2017. Saat itu, ia menderita penyakit lupus yang berdampak pada ginjalnya. Transplantasi pun harus dilakukan demi menyelamatkan nyawanya. Nah loh, Selena dan para penggemarnya tersinggung kan? Kira-kira tim The Good Fight nih bakal minta maaf nggak ya? Soalnya sampai detik ini mereka belum respon sama sekali. Itu dia narasi pagi kali ini. Semoga kabar-kabarnya bisa bermanfaat dan bisa jadi bekalmu buat jalani hari ini. Kita ketemu lagi besok jam 8 pagi. Tetap sehat dan semangat ya. Oke? See you!